Di penghujung bulan Oktober ini nih, Nana mau ajak kamu jalan-jalan ke Thailand lewat film baru berjudul Tom Watcher yang dirilis pada awal tahun 2025. Tapi jangan terkecoh dulu nih sama judulnya yang mirip dengan nama game. Karena film ini tuh malah nyajiin kisah horor dengan sentuhan drama dan misteri keluarga yang bikin bulu kuduk merinding. Bayangin deh, seorang pria kaya raya kehilangan istrinya, tetapi bukannya tenang nih, hidupnya malah makin rumit gara-gara wasiat sang istri yang nggak biasa. Dan yang lebih gilanya lagi, di villa megah tempat mereka tinggal, jasad sang istri masih ada di sana, diawetkan dalam peti kaca. Penasaran kan gimana kisahnya bisa berlanjut? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja ke alur ceritanya. Ku ingin berbagi cerita, ku ingin Seorang pria biasa bernama Shiv jatuh cinta kepada seorang wanita kaya raya bernama Lantom. Tapi karena di sini nama si ceweknya agak ribet ya Shay, mending kita panggil dia Lanti aja, biar ini lidah aku nggak keserimpet gitu. Awalnya, semua orang tuh meragukan hubungan mereka berdua karena status sosial antara Shiv dan Lanti yang sangat jauh berbeda. Tetapi karena cintanya yang begitu besar, Shiv berhasil meyakinkan Lanti dan menikahinya. Hubungan mereka pun berjalan manis, romantis, dan juga penuh cinta. Meskipun Shiv ini orang miskin, tetapi Lanti sangat mencintainya dan tidak pernah mengkhianatinya. ของกันและกัน ผมจะทำทุกอย่างจนผมอดคิดไม่ได้ว่าทุกครั้งที่ผมมองผมเห็นสิ่งที่สวยงามที่สุด Sampai suatu hari, Lanti hilang kesadaran dan ia tertidur dengan waktu yang cukup lama hingga membuat orang-orang putus asa dan menyuruh Shiv untuk melanjutkan hidup. Tetapi, Shiv percaya pada keajaiban dan tetap merawat Lanti. Bahkan ketika Lanti berhenti bernafas pun, Shiv akan selalu di sampingnya karena tidak ada yang bisa memisahkan mereka sekalipun kematian. Seperti itulah janji manisnya Shiv yang pernah diucapkan kepada Lanti. ผมจะรักพี่หมดลมหายใจ Sementara itu, seorang wanita bernama Rosukhon sedang mengalami kesulitan karena ia diberhentikan dari pekerjaannya. Padahal, dirinya adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi ibunya. Tidak hanya itu, ibunya bahkan mendesak Ros untuk cepat-cepat menikah karena ia sudah lama satu rumah dengan pacarnya. Pada pagi harinya, Ros sangat gembira karena mendapati Shiv ada di rumahnya. Hari itu, pertama kalinya Ros membuka mata dan Shiv ada di hadapannya. Hari itu, Ros memberitahu Shiv bahwa ibunya ingin bertemu dengannya. Shiv berjanji akan datang berkunjung dan melamar Ros kepada ibunya. Tetapi, Shiv meminta kepada Ros untuk menunggu hingga pemakaman istrinya selesai dilakukan. Untuk saat ini, Shiv meminta Ros untuk segera berkemas karena ia akan membawanya ke suatu tempat. พี่อยากจะพารถไปที่หนึ่งอะรถรีบไปเก็บกระเป๋าได้ไหมคะ ได้ค่ะ Sebelum pergi, Shiv mendatangi perusahaan Lanti terlebih dahulu. Ros bertanya-tanya mengapa mereka datang ke sana. Tetapi, Shiv hanya meminta Ros untuk menunggunya sebentar karena ia akan mengambil sesuatu. Melihat tempat itu mengingatkan Ros saat pertama kali bertemu dengan Shiv. Saat itu si Ros ini mau nyebat, tetapi dia lupa membawa korek. Kebetulan di sana tuh ada Shiv yang lagi nyebat juga. Shiv lalu membantu menyalakan rokoknya Ros pakai rokoknya dia. Suatu hari, Ros melihat Shiv memasuki ruangan Lanti yang merupakan direktur perusahaan tersebut. Dari sinilah Ros tahu bahwa si Shiv ini bukan orang sembarangan. Pada malam harinya, ketika semua orang di perusahaan sudah pulang, Ros memilih untuk menunggu hingga hujan reda. Rupanya malam itu Ros nggak sendirian karena Shiv juga masih ada di sana dan ia meminta Ros untuk menunggu bersama. Shiv membawa Ros ke ruangannya dan di sanalah mereka berdua berkenalan. พี่ชื่อชีพนะแล้วเราชื่ออะไรอ๋อ รถสุคนค่ะก็ได้นะคะ Kembali ke masa kini, rupanya Shiv pergi ke sana untuk menemui pengacaranya Lanti. Pengacara itu memberikan sebuah dokumen yang telah disepakati oleh Lanti. Ros lalu bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Shiv menjawab bahwa ia sudah mengurus semuanya dengan baik. Kayaknya sih mereka ini lagi ngomongin soal warisannya Lanti deh. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Ros bertanya mereka akan pergi kemana karena sebelumnya Shiv belum memberitahu tujuan mereka. Tetapi Shiv hanya memberitahu bahwa ia akan membawa Ros ke suatu tempat, di mana mereka tidak perlu lagi mempedulikan pendapat orang lain. Mereka
Mereka pun akhirnya tiba di sebuah villa yang cukup mewah pada masanya. Karena cerita ini tuh berlatar di tahun 1991. Maafkan guys, aku lupa ngasih informasi ini di awal. Shiv memberitahu bahwa itu adalah rumah mereka. Ross pernah bilang kepadanya bahwa ia tidak suka tinggal di rumah yang sempit. Maka dari itu, Shiv membawanya ke sebuah rumah yang besar dan megah. Tentu saja kejutan ini membuat Ross sangat bahagia. จริงใช่ไหมคะ จริงสิคะ ดีใจมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ Pada malam harinya, saat akan minum-minum, Ross dikejutkan dengan keberadaan seorang dukun di depan rumahnya. Lalu, Shiv segera mengusir dukun itu dari sana dengan mengancam akan menembaknya jika dukun itu kembali lagi ke sana. Sejak itulah, sesuatu seperti sedang mengawasi mereka berdua. Shiv menjelaskan bahwa dukun itu sering menyebarkan rumor soal hantu-hantu, lalu melakukan ritual untuk menipu orang demi uang. Lalu, pada malam itu, keduanya larut dalam kehangatan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ketika menikmati malam di bathtub sambil berendam, sesuatu mendekatinya dan muncul di hadapan Ross, membuat ia sangat kaget dan ketakutan. Lalu saat ia terbangun di malam hari, ia tidak mendapati Shiv di sampingnya. Karena penasaran, Ross kemudian keluar untuk mencari keberadaan Shiv. Ia melihat lampu pavilion di belakang rumah mereka dalam keadaan menyala. Karena penasaran, ia pun masuk ke sana dan mendapati sesuatu yang mencengangkan. Bahwa rupanya Shiv menyimpan dan mengawetkan mayat Lanti di sebuah peti kaca. รถฟังพี่ก่อนนะคะรถฟังพี่ก่อนนะคะ Melihat hal horor ini, udah pasti Ross kaget dong. Bisa-bisanya Shiv menyimpan mayat mantan istrinya di rumah mereka. Tetapi Shiv menjelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan karena merupakan wasiat dari Lanti. Lanti menulis dalam wasiatnya bahwa Shiv harus bersama dengan mayatnya selama 100 hari. Barulah setelah itu, semua hartanya akan menjadi milik mereka. Shiv lalu meminta Ross untuk bersabar dan mengabaikan jasad mantan istrinya selama 100 hari. Setelah semua harta Lanti menjadi milik mereka, Shiv berjanji akan langsung menikahi Ross. Dalam kilas balik diceritakan bahwa ternyata saat masih hidup, Lanti sempat melihat Shiv sedang iclik dengan Ross di ruangannya. Di waktu lain, Lanti menemukan sebungkus rokok beserta surat dari Ross di dalam sakunya Shiv. Lanti yang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya bertanya rokok itu dari siapa. Shiv lalu menjawab bahwa rokok itu pemberian dari temannya. Tentu saja Lanti tidak mempercayai ucapannya karena dia sudah tahu yang sebenarnya. Lanti pun mendesak Shiv untuk berkata jujur. Tetapi jawaban Shiv tetap sama. Ia malah marah-marah kepada Lanti dengan mengatakan bahwa dirinya sangat stres karena Lanti selalu sibuk dan mementingkan pekerjaannya saja. Mereka tidak pernah keluar dari kesibukan itu dan tidak punya kehidupan pribadi. Akhirnya, Lanti mengetahui alasan mengapa Shiv berselingkuh. Ia lalu meminta maaf dan meminta untuk memulai semuanya dari awal. เรามาแก้ไขสิ่งนี้ไปด้วยกันนะ Lanti lalu membawa Shiv ke sebuah villa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah mereka akan memulai hidup baru sebagai keluarga yang sehat. Di depan rumah tersebut berdiri sebuah pohon yang diberi nama Luntom yang melambangkan cinta mereka yang stabil dan kuat. ก็จะเป็นตัวแทนความรักของและแข็งแรงและอยู่ด้วยกันเพียง2 คนอบอุ่นและสมบูรณ์ Keesokan harinya, Ross sedang di dapur untuk menyiapkan sarapan pagi. Tapi dari arah samping, makhluk serba hitam sedang memperhatikannya, semakin mendekat dan mendekatinya. Lalu makhluk itu mengendalikan tangan Ross seolah-olah ingin mencelakainya. Akhirnya, makhluk itu tiba-tiba lenyap ketika Shiv datang ke sana dan memanggil Ross. Hari itu, Shiv membawa Ross jalan-jalan untuk melihat pemandangan yang indah. Setibanya di sana, Ross sangat takjub melihat pemandangan di bawah, apalagi saat ia melihat rumah mereka yang terlihat indah dari kejauhan. Sepulang dari sana, Ross baru menyadari bahwa ada pavilion lain di dekat rumah mereka. Penasaran, ia pun langsung masuk ke sana
untuk melihat isinya. Tetapi ia sangat terkejut ketika melihat lukisan mantan istrinya Shiv masih tersimpan dengan rapi di sana. Terus karena dia cemburu nih, dia meminta Shiv untuk melukisnya saat itu juga. Bentar, ini konsepnya bagaimana sih Mbak? Situ yang jadi pelakor, kok situ yang cemburu? Geram banget aku tuh. Lalu saat itu juga mereka pergi ke sungai dan di sanalah Shiv melukis Rose. Karena nggak mau kalah dari mantan istrinya Shiv nih, Rose menyuruh Shiv untuk melukisnya dengan sangat cantik. Tetapi tiba-tiba saja Shiv menjadi sangat fokus sehingga tidak mendengarkan ucapan Rose meskipun Rose beberapa kali memanggilnya. พี่ชีพค่ะพี่ชีพ Tetapi sesuatu yang aneh pun terjadi. Lukisan wajah Rose tiba-tiba berubah menjadi wajahnya Lanti. Tentu saja hal ini membuat Rose menjadi cemburu dan marah besar kepada Shiv. Pada malam harinya, Rose tetap membahas tentang mantan istrinya Shiv. Shiv mengatakan bahwa ia sudah melupakan Lanti. Tetapi selama 7 tahun pernikahannya dengan Lanti, ia selalu diminta untuk melukis Lanti terus-menerus. Semenjak itulah Shiv tidak suka lagi melukis dan meminta Rose untuk tidak menyuruhnya melukis lagi. Shiv pun lalu menggoda pacarnya agar dia tidak marah lagi. Pada malam harinya, hal buruk tiba-tiba terjadi lagi. Ketika Rose sedang tertidur, makhluk hitam itu datang lagi dan membekap tubuh Rose sehingga membuat Rose kesulitan bergerak dan bernafas. Rupanya kejadian itu adalah mimpi buruknya Rose. Kejadian ini tentu saja membuat Rose sangat ketakutan, tetapi Shiv menenangkannya dan berjanji akan selalu bersamanya. Keesokan harinya, Rose meminta kepada Shiv untuk tinggal di tempat lain terlebih dahulu. Tetapi Shiv meminta Rose untuk bertahan bersamanya selama 100 hari. Karena dalam wasiat yang ditinggalkan oleh Lanti, Rose juga harus menemani Shiv dalam menjaga jasadnya Lanti. Jika salah satu dari mereka pergi, maka mereka gagal mendapatkan seluruh warisannya Lanti. Rasa takutnya juga kalah nih sama ambisinya Rose untuk mewarisi seluruh hartanya Lanti. Emang bener-bener definisi wanita ular ya si Rose ini. ไม่ให้มันมาทำอะไรรถได้อันนี้ไปพี่จะดูแลรถเอง Rupanya nih, makhluk yang selama ini menghantui Rose adalah hantunya Lanti. Dalam kilas balik, Lanti sangat terpukul setelah melihat suaminya iclik dengan wanita lain. Ia pun jadi kehilangan semangat hidup dan tertidur untuk waktu yang cukup lama. Suatu malam, Rose datang ke sana untuk menemui Shiv karena sudah beberapa hari Shiv tidak menemuinya. Shiv lalu memberi pengertian kepada Rose bahwa ia harus mengurus istrinya. Tetapi, Rose tidak terima dan mengancam akan memutuskan Shiv jika Shiv tetap di sana. Bukannya sadar, si Shiv ini malah berusaha membuat si Rose biar gak ngambek dengan mengatakan bahwa ia hanya mencintainya. Obrolan mereka berdua itu didengar oleh Lanti hingga membuatnya meneteskan air mata. Gila ya, bisa-bisanya istri sah dalam keadaan sekarat, dia malah nyuruh lakinya pergi sama dia daripada ngurusin istrinya di sana. Setelah mendengar obrolan mereka malam itu yang sangat menyakitinya, Lanti jadi punya kekuatan baru untuk membalas mereka. Ia kembali ke kantor dan datang menemui Rose. Di sana Lanti memperingatkan Rose untuk menjauh dari Shiv. Jika tidak, maka nyawa Rose bisa dalam bahaya. ในตอนที่เธอยังมีโอกาสชีวิตของเราซะตายก็ได้นะคำที่คุณควรมาบอกฉันนะคะ Meskipun di luar ia terlihat tenang, padahal di rumah Lanti sangat kacau. Lanti yang punya alergi terhadap rokok, malam itu dengan sengaja melakukannya sebagai bentuk kemarahannya terhadap Shiv. Lanti lalu meminta untuk bercerai karena ia sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Shiv, tetapi Shiv masih tetap melakukannya. Tetapi Shiv malah berpura-pura bego nih dengan bertanya apa kesalahannya. Ia malah membalikan fakta dengan mengatakan bahwa Lanti mengingkari janji mereka yang berjanji untuk bersama selamanya. Lanti mengatakan bahwa ia hanya memiliki Shiv. Ia telah melakukan segalanya agar mereka tetap bersama. Lanti hanya meminta Shiv untuk setia kepadanya. Tetapi bahkan hal seperti itu saja Shiv tidak bisa melakukannya. Lanti sudah tiba di ujung kesabarannya dan ia memilih untuk melepaskan Shiv. Tetapi karena Shiv menikahinya dengan tidak membawa apa-apa, maka ia pun harus pergi dengan
dengan tidak membawa apa-apa juga. Setelah mengatakan itu, alergi rokoknya Shiv mulai kambuh dan ia pun ambruk. Lanti lalu meminta bantuan Shiv untuk mengambilkan alat pernafasannya. Tetapi, alih-alih menolong, Shiv malah mengatakan hal-hal yang jahat dan membiarkannya begitu saja hingga Lanti menghembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke masa kini, Rose mendatangi peti matinya Lanti dan dengan sengaja mematikan rokoknya tepat di atas wajahnya Lanti. Wah, nantangin nih benar-benar. Kita lihat aja karma apa yang bakal dia terima atas semua perlakuan buruknya terhadap Lanti. Apalagi setelah melakukan hal itu, ia malah bersenang-senang. Bahkan nih, setelah diteror sama hantunya Lanti, si Rose ini tetap gak ada kapoknya. Dia malah mendatangi jasad Lanti lagi dan menghancurkan peti kacanya. Shiv lalu menghentikan Rose dan menganggapnya sudah gila karena terus meracau tentang hantunya Lanti. Padahal ia tidak pernah melihat sesuatu yang aneh sekalipun. Karena Shiv menghentikannya, Rose pun jadi marah besar dan mereka pun bertengkar. Rose merasa Shiv selalu melindungi mantan istrinya. Shiv membela diri dengan mengatakan bahwa yang ia lakukan saat ini adalah demi kebaikan mereka berdua. Pada keesokan harinya, Rose melihat Shiv pergi dari rumah. Setelah Shiv pergi, Rose kembali dihantui oleh Lanti. Bahkan kali ini lebih parah dari biasanya. Tubuhnya seolah diseret ke bawah oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Rose mencoba menyelamatkan diri dengan berpegangan. Tetapi, makhluk tidak kasat mata itu menariknya dengan kuat hingga tangannya terlepas dan terluka karena mengenai paku. Dalam keadaan babak belur, Rose mencoba keluar dari rumah, tetapi tiba-tiba saja pintu rumahnya menutup dan mengunci sendiri. Layar televisi pun tiba-tiba menyala dan menampakkan hantu Lanti yang semakin mendekat kepadanya. Dengan gemetar, Rose mengambil senjata tajam untuk menghabisi hantu Lanti. Tetapi, tiba-tiba saja hantu itu berubah menjadi Shiv. Semua ketegangan dan hal-hal mengerikan yang dialaminya tadi ternyata hanya imajinasinya Rose saja. Faktanya, ia tidak mengalami cedera dan luka apapun membuat Rose terlihat aneh di matanya Shiv. Shiv yang baru pulang membeli obat menyuruh Rose untuk meminumnya dan beristirahat. Beberapa hari setelah itu, Rose tidak lagi dihantui, tetapi ia tetap terlihat gelisah. Hingga suatu malam, ia kembali masuk ke rumah di mana jasad Lanti disimpan. Begitu tiba di sana, ia sangat terkejut ketika melihat Shiv meniduri jasadnya Lanti. Ia pun segera menghentikannya dan bertanya mengapa Shiv sampai meniduri jasad mantan istrinya. Tetapi, lagi-lagi ternyata itu hanya penglihatannya Rose. Ia hanya sedang menambahkan beberapa es batu untuk mengawetkan jasadnya Lanti. Pada siang harinya, Rose meminta dukun di desa itu untuk melakukan ritual pengusiran rohnya Lanti. Saat ritual itu dilakukan, tiba-tiba jasad Lanti membusuk dengan cepat. Shiv sangat terkejut ketika melihat pohon lentom di depan rumah mereka dengan sengaja dibakar. Ia pun segera keluar dan menghentikan ritual tersebut. Bersamaan dengan itu, hujan pun turun dengan sangat deras mematikan api yang berkobar di pohon lentom. Karena tidak tahan dengan perlakuan Shiv yang selalu membela Lanti, Rose pun memilih untuk pergi dari sana. Shiv mencoba menghentikannya dengan mengatakan bahwa 100 hari mereka hampir selesai. Mereka hanya tinggal bertahan beberapa hari lagi agar rumah tersebut menjadi milik mereka. Shiv juga menceritakan kepada Rose bahwa ia telah membunuh istrinya hanya agar bisa bersamanya. Shiv lalu memohon kepada Rose untuk tidak pergi karena ia sangat mencintainya. Tetapi bahkan pengakuan-pengakuan itu tidak bisa lagi mencegah Rose untuk meninggalkan Shiv.
Tetapi dalam perjalanan, Rose banyak berpikir dan akhirnya ia pun memilih untuk kembali. Setibanya di rumah, Rose langsung mencari keberadaan Shiv. Ia menemukan Shiv sedang berendam di bathtub, tetapi kali ini sikapnya berbeda dari biasanya. Rose menganggap bahwa Shiv sedang marah kepadanya dan ia merayu Shiv untuk tidak marah lagi. Tetapi Shiv tetap tidak bergeming dan sikapnya kepada Rose tetap dingin. Shiv malah berkata seharusnya Rose tidak kembali ke sana. Lalu ketika Rose sedang mengambil sesuatu, Shiv tiba-tiba saja pergi dari sana. Rose kemudian mencari Shiv ke setiap sudut rumah, tetapi tidak menemukannya di mana-mana. Tidak lama kemudian, Shiv yang sudah dirasuki rohnya Lanti tiba-tiba muncul di sana dan mencoba menghabisi Rose. Rose sekuat tenaga lari dan menghindarinya, tetapi ia tidak bisa melawan kekuatan gaib yang dibalut dengan dendam kesumatnya Lanti. Meskipun Rose mencoba berkali-kali untuk melumpuhkan Shiv, tetapi kekuatan gaib dari Lanti berhasil membuat tubuh Shiv menjadi kebal terhadap apapun. Tidak menyerah sampai di situ, Rose mencoba melarikan diri keluar dan menghampiri mobilnya. Tetapi sayang, mobilnya juga sama sekali tidak bisa dibuka. Dalam kepanikan itu, Shiv tetap mengejarnya, membuat Rose kehilangan arah dan malah berlari ke hutan. Sayangnya, pelarian Rose berujung buntu karena ia terjebak di sebuah sungai. Kemudian, Shiv tiba di sana dan mendorongnya ke sungai. Rose yang sudah terjebak tidak bisa lagi melarikan diri kemanapun, dan di sanalah ia pun disiksa dengan bengis oleh Shiv. Setelah ia tidak sadarkan diri, tiba-tiba ia terbangun di sebuah peti mati di kantornya. Saat itulah hantu Lanti mendorong Rose dari tangga hingga membuatnya terjatuh dan terluka. Tiba-tiba, Rose kembali ke desa dan dalam keadaan setengah sadar, kali ini tubuhnya diseret oleh Shiv ke sebuah tempat. Beberapa hari setelah itu, Shiv terbangun dan ia kaget karena berada di dalam peti mati bersama jasad Lanti yang sudah membusuk. Sementara itu, Rose yang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya diposisikan di bawah peti mati oleh hantunya Lanti. Gimana? Kalian puas gak sama endingnya? Meskipun Shiv dan Rose ini masih hidup, tetapi dengan semua yang telah mereka alami, aku yakin sih mereka bakal mengalami trauma seumur hidupnya.